Masjid As-Salafiyah di kota Jakarta Timur berdiri sejak tahun 1620 Masehi, didirikan oleh Pangeran Jayakarta. Di sekitar masjid ini terdapat komplek makam Pangeran Jayakarta yang berdiri sejak tahun 1640 Masehi. Meskipun usia masjid sudah 396 tahun, masjid ini masih sangat terawat berkat para penjaga masjid yang selalu menjaga kondisi masjid dengan sangat baik. Masjid As-Salafiyah seringkali dikunjungi oleh orang-orang terkenal, seperti para pemuka agama dan pejabat negara. Hal ini bisa kita lihat di koleksi foto di sebelah kanan saya. Nah, di sebelah kiri saya adalah sebuah gerbang yang menuju ke komplek makam Pangeran Jayakarta. Menurut narasumber, komplek ini tidak pernah sepi, karena setiap harinya pasti ada pengunjung yang berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Saat ini, masjid dan makam Pangeran Jayakarta berada di bawah lindungan Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta. Dapat kita lihat di sini adalah sebuah prasasti untuk mengenang jasa Pangeran Jayakarta melawan Belanda yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Pangdam Jaya. Sedikit cerita tentang Pangeran Jayakarta, beliau merupakan Bupati Jayakarta dari Kesultanan Banten yang menjabat dari tahun 1619 sampai 1640. Ayahnya merupakan Pangeran Jayawikarta. Pangeran Jayakarta seringkali dikenal dengan nama Ahmad Jakatra Wijayakrama, dan beliau merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati dan masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Singkat cerita, Jayakarta adalah nama yang diberikan Fathahillah bagi pelabuhan yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa, dan di bawah kepemimpinan Jayakarta, kota ini berkembang pesat terutama di bidang perdagangan hasil bumi. Dan tentu saja hal ini mengundang perusahaan dagang Belanda VOC untuk datang. Monopoli licik Belanda merugikan Pangeran Jayakarta. Konflik membara, pangeran pun terusir dari Jayakarta. Menurut sejarah, pangeran berhasil mengecoh pasukan Belanda dengan jubahnya, dan dalam pelariannya, Jayakarta mendirikan tempat pertahanan sekaligus masjid di Jakarta Timur. Daerah ini kemudian diberi nama Jatinegara. Pertama kali, tentu saja Masjid Jami As-Salafiyah tidak sebesar ini, melainkan hanya merupakan masjid kecil dengan 4 tiang pokok dan 1 atap masjid. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masjid terus mengalami pemugaran. Gedung diperluas, dibangun menjadi 2 lantai, dan ditambahkan menara baru. Di dalam masjid terdapat total 12 pilar. Di tengah-tengah masjid dapat kita lihat ada 4 pilar pokok yang dibangun oleh Pangeran Jayakarta. Namun tentu saja tiang-tiang ini sudah ditambahkan tembok-tembok yang berfungsi sebagai penyangga agar tiang-tiang ini tidak roboh. Tidak hanya berhenti di atap masjid, pilar-pilar ini menembus atap dan menjadi fondasi bagi cungkup atau atap masjid. Ya, kurang lebih beginilah kondisi Masjid Jami As-Salafiyah yang saat ini dirawat oleh R. Supriyadi Rosyid yang merupakan seorang keturunan dari Pangeran Jayakarta. Saya hampir lupa. Di sebelah prasasti Mayor Jenderal TNI Pangdam Jaya, terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar yang konon katanya adalah yang selama ini melindungi makam Pangeran Jayakarta. Jika kalian lupa, coba dilihat lagi ke depan. Selain itu, menurut narasumber, konon makam Pangeran Jayakarta ini telah disembunyikan selama lebih dari 300 tahun karena khawatir akan dihancurkan oleh penguasa Belanda.